Bagi sebagian dari kalian mungkin udah tahu ya gaji ke-13 dan mungkin sudah pernah dapat ya, terutama untuk PNS pasti ada ya, dan karyawan perusahaan swasta juga ada ya, tapi biasa di perusahaan swasta itu disebut juga dengan bonus ya. Nah, kali ini kita bagaimana kalau kita mau dapat gaji ke-14 ya, gimana caranya? Nah, berhubung channel ini membahas soal investasi ya, jadi pastinya investasi yang paling menguntungkan yaitu investasi saham ya. Nah, mungkin bagi sebagian pasti ada yang langsung bilang ya, investasi saham itu kan beresiko tinggi dan hasilnya tidak pasti ya, bisa saja rugi. Memang benar ya, investasi saham itu resikonya tinggi, tapi itu untuk sebagian orang ya. Jadi bisa saja bagi sebagian orang ya, investasi saham itu bisa saja tidak beresiko tinggi atau sama sekali tidak beresiko. Ya, karena ini pada akhirnya tentang bagaimana kita masing-masing individu itu berbeda ya. Jadi gue mau bagi ya sedikit cerita ya tentang teman saya ya. Sebut saja namanya Budi ya. Budi itu dulu dia kerja di sebuah perusahaan swasta juga di kelapa sawit ya, sebagai operator timbangan ya. Kemudian ya perusahaannya itu tutup ya. Akhirnya dia menganggur selama 9 bulan ya. Dia bukan hamil ya, dia cuma menganggur aja. Kemudian ya dia ada kumpul-kumpul dengan teman sekolahnya ya pas dia menganggur itu ya. Dan kebetulan ya perusahaan tempat teman sekolahnya itu lagi ada lowongan kerja ya. Jadi lagi butuh karyawan. Akhirnya dia lamar di sana dan diterima ya. Dan tempat kerjanya ini juga kebetulan ya perusahaan kelapa sawit juga. Tapi sekarang dia ditempatkan di bagian logistik yang mengurus dokumen ekspor impor gitu ya. Jadi untuk pertama kali kerja dia, Budi ini sama sekali nggak tahu apa-apa. Dia agak pandai karena nggak pernah kerja di bagian logistik, apalagi mengurus dokumen-dokumen begitu ya. Tapi untungnya ya, ada seseorang yang bantu mengajarinya ya. Jadi ini seniornya ya, sebut saja namanya Ana ya. Jadi Ana ini memang seniornya sekaligus gurunya untuk mengajarinya pekerjaan bagaimana dokumen ekspor ini. Ya singkat cerita ya, Budi dan Ana pun semakin dekat ya. Karena mereka ada sering bincang-bincang untuk soal pekerjaan, tapi selain hal kerja, ya mereka ada bahas soal lain ya. Terus saat mereka ada bahas soal keuangan ya, soal gaji gitu ya. Jadi Ana ini ada bilang ya ke Budi ya, bagaimana gajinya itu cukup aja dan terlalu pas-pasan untuk tabungan. Jadi teman saya Budi ini kemudian menyarankan ke Ana, oh bagaimana kalau investasi di saham aja ya, lumayan menguntungkan ya. Jadi kemudian Ana bilang, ya bukannya investasi saham itu beresiko ya? Nggak berani sih dia bilang. Ya, kebetulan ya si Budi ini udah investasi di saham selama 3 tahun lebih. Jadi dia udah sering baca buku-buku investasi juga dan lebih condong ke fundamental. Dia ada baca buku seperti The Intelligent Investor dan One Up on Wall Street ya, di mana dia mengidolakan seperti Warren Buffett atau Peter Lynch. Sehingga dia mengatakan kepada anak begini ya, kalau kita tahu apa yang sedang kita lakukan dan saham apa yang kita beli, resiko itu bisa jadi sama sekali tidak ada. Ya. Buy what you know and know what you buy. Nah, kemudian Budi lanjut menceritakan ke anak ya, dalam investasi saham itu sebenarnya ada dua cara ya untuk menghasilkan keuntungannya. Yang pertama itu capital gain dan yang kedua itu dividen gain ya. Yang pertama capital gain itu ya kita belinya di harga yang rendah dan jual di harga yang tinggi. Sehingga ya selisih harga ini ya yang menjadi keuntungan kita ya. Atau kita sebut capital gain ya. Dan yang kedua adalah dividen gain ya. Di sini ya kita beli sahamnya dan kita hold aja pegangannya sahamnya ya. Biarkan sampai perusahaan yang bersangkutan yang kita beli itu ya membagikan labanya atau kita sebut dividen untuk investor ya. Labanya untuk kita. Karena sekarang kita bahasnya di gaji ke-14 ya, kita lebih condong ke dividen gain ya. Tujuan kita lebih ke fokus ke dividen gain. Walaupun capital gain ada, tapi kita lebih fokus di sini ya. Karena selama perusahaan yang kita beli itu bagus dan dividennya konsisten ya, aman ya, dividen gain ini lebih tidak menguras waktu kita ya. Jadi saat kita investasi saham, kita bisa sambil kerja atau punya usaha lain. Setelah Ana mendengar penjelasannya Budi ya, kemudian dia bertanya ya, bagaimana cara kita bisa tahu ya perusahaan ini bagus
ya, apalagi di tengah kesibukan dia bekerja ya, tidak punya waktu luang untuk menganalisa sebuah perusahaan. Jadi Budi jawabnya gini ya, sebenarnya cukup mudah ya. Kita hanya perlu menganalisa ya, melihat ya kehidupan di sehari-hari kita ya, atau di sekitar lingkungan. Contoh misalnya ya, pas kita bangun pagi hari ya, kita pastinya gosok gigi, ada mandi ya. Nah, bisa jadi pas kita gosok gigi kita pakai Pepsodent, dan saat kita mandi kita pakai sabunnya Lifebuoy ya. Nah, kedua produk ini diproduksi oleh PT Unilever Tbk ya. Tbk ini dalam artinya itu perusahaan terbuka. Jadi kalau ada Tbk di belakang PT itu biasanya tandanya dia ada perusahaan publik yang sahamnya bisa dibeli oleh investor. Kebetulan karena ini Unilever ya, dia ada Tbk, kita cukup lihat ke aplikasi RTI Bisnis ya. Jadi kita cari Unilever, ketemunya kodenya UNVR ya. Karena kita berinvestasi fokusnya ke dividen gain ya. Yang paling penting dalam dividen itu yang hanya ada dua. Poin yang paling penting yang kita lihat dulu ya. Seberapa konsisten perusahaan membagikan dividen dan berapa dividen yield yang kita terima jika kita beli di harga X ya. Nah, jadi semakin konsisten sebuah perusahaan membagikan dividennya semakin bagus. Walaupun ini tidak bisa dijadikan acuan untuk masa depan, tapi setidaknya kalau dia minimal 5 tahun ke belakang dia bagi terus ya, kemungkinan 5 tahun ke depan dia juga akan bagi. Minimal 5 tahun lah ya, dia ada membagikan dividennya, minimal 5 tahun. Sedangkan untuk yield ini ya, ini sama seperti kita anggap aja bunga deposito ya. Bunga deposito kan ada bunganya ya. Yield ini juga seperti bunga juga, di mana yield dividen ini bisa ada cara hitungnya yang di sebelumnya sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi untuk yang belum tahu bisa lihat di video sebelumnya bagaimana untuk menghitung yield dividen. Jadi untuk yield dividen ini tergantung masing-masing individu ya. Ada yang suka walaupun 3% udah cukup ya. Ada yang 5% baru cukup ya. Ada juga orang yang maunya 7% atau lebih ya. Semakin tinggi semakin bagus memang. Tapi untuk yield ini ya, kalau di rata-rata untuk di bursa Indonesia ini ya, kebanyakan itu berkisar 3-5% itu sudah termasuk bagus. Apalagi untuk perusahaan yang bisa kita pegang jangka panjang. Kemudian Budi juga memberikan contoh lebih banyak lagi kepada anak-anak ya. Jadi sebenarnya selain kebutuhan mandi ya, gaji yang kita simpan di bank-bank itu juga bisa ya. Karena bank itu banyak yang termasuk perusahaan publik ya, seperti BCA, BRI, Mandiri ya. Tentunya kita semua ada pakai ya jasa dari bank ini ya. Kendaraan yang kita pakai ya, bisa jadi kita naik sepeda motor atau kita naik mobil ya. Mobil yang kita beli itu bisa jadi dari Astra. Mesin fotokopi yang kita lihat di perusahaan itu bisa jadi dari Fuji Xerox ya. Fuji Xerox itu siapa? Distributornya di Indonesia ya. Itu bisa kita cari juga. Nah, obat-obat yang kita makan saat kita sakit ya, itu bisa jadi merupakan produk dari perusahaan yang ada terbuka atau publik ya, yang bisa kita beli sahamnya juga. Jadi dari kehidupan dan lingkungan sekitar kita, kita bisa lihat dari sana jasa dan produk yang sering-sering kita pakai. Jadi dengan fokus di dividen gain ya, dividen yang kita dapatkan mungkin awalnya sedikit, apalagi modal kita sedikit ya. Tapi dengan pelan-pelan ya, dengan konsisten, dividen yang kita dapatkan ini bisa jadi akan sama dengan gaji per bulan kita atau bahkan lebih. Jadi bisa jadi gaji ke-14 kita. Nah, setelah Ana mendengar penjelasan Budi ya, Ana juga mulai tertarik untuk investasi saham ya, untuk mendapatkan dividen ya. Awalnya pelan-pelan untuk membeli saham yang dia kenal, dia ketahui ya, di sela-sela kesibukannya dia kerja ya. Di tahun pertama saat Ana berinvestasi saham ya, dividen yang dia dapatkan dalam 1 tahun itu hanya 100 ribuan. Ya, 100 ribuan dalam 1 tahun, itu sangat sedikit ya. Tapi Ana tidak menyerah ya, dia tetap semangat, tetap konsisten menabung ya saham dengan sisihan gaji per bulannya ya. Dimana terkadang dia bisa sisihkan 1 juta per bulan ya, kadang lebih sedikit ya, kadang bisa kurang juga ya. Tapi dia tetap konsisten per bulan. Nah, di tahun kedua, dividen yang Ana dapatkan udah menjadi 1,1 juta lebih. Dan di tahun ketiga ya, tercapailah di mana dia dapatkan gaji ke-14-nya, yaitu lebih dari 5 juta ya, sudah setara dengan gaji per bulannya yang sekarang. Sekarang Ana ya dalam perjalanan untuk mencapai kebebasan finansialnya
Ya, walaupun sekarang belum ya, tapi dia sudah melangkah menuju ke sana. Jadi ini first step ya. Kita semua harus memulai dari nol, pelan-pelan, yang penting konsisten ya. Jadi walaupun Ana sampai sekarang dia belum mendapatkan kebebasan finansial ya, tapi setidaknya dia berhasil mendapatkan soulmate-nya ya, yaitu Budi ya. Jadi mereka sekarang ya bersama-sama untuk mencapai cita-citanya, untuk mencapai FIRE ya, FIRE ya, Financial Independence Retire Early. Ya, semoga kita doakan Ana dapat mencapai cita-citanya untuk mencapai kebebasan finansial dan pergi jalan-jalan ke negara favoritnya Jepang ya. Semoga dia beruntung, good luck ya. Jadi sampai segini dulu cerita saya. Semoga kita semua sama-sama mendapatkan gaji ke-14 kita. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih.